Assalamualaikum wahai sahabatku yang beriman. Pernahkah kalian melihat jin? Atau pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Syitr? Pada dasarnya manusia tidak bisa melihat jin. Hanya jinlah yang dapat melihat manusia. Sebagaimana ayat berikut. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu dengan setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Meskipun disebutkan hanya para nabi yang bisa melihat wujud asli para jin, namun para ulama sepakat bahwa manusia masih memungkinkan bisa melihat jin. Cuman yang dilihat manusia biasa itu adalah jin yang menjelma sebagai hewan atau sebagai manusia. Hal ini sebagaimana keterangan berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh, karena dia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Ada kisah seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan kisahnya saat ditugaskan Rasul menjaga zakat fitrah. Diceritakan bahwa ada seseorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saking nekatnya, sampai tertangkap tangan, Abu Hurairah mengancam pencuri itu dengan berkata, demi Allah, sungguh akan aku laporkan kamu ke Rasulullah. Sang pencuri memohon iba kepada Abu Hurairah dengan berkata, aku benar-benar butuh, aku punya keluarga, dan aku sangat membutuhkan ini. Mendengarkan ucapan ini, Abu Hurairah menjadi iba terhadap pencuri tersebut, dan ia membiarkan pencuri itu pergi. Saat pagi tiba, sang Nabi menanyakan kejadian semalam. Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Lalu Abu Hurairah menjawabnya, ya Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga, oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya, sehingga aku melepaskannya. Rasulullah bersabda, dia berdusta kepadamu, dia akan datang lagi. Dan ternyata ucapan Rasulullah benar. Orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Keesokan hari, di hari ketiga Abu Hurairah bertekad membawa orang itu menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir. Apabila dibaca hendak tidur, maka Allah akan mengirim penjaga dan setan tidak berani mengganggunya hingga terbangun di pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalaman semalam itu disampaikan lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku dan mengajariku bahwa jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan kepadaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatiku hingga pagi hari. Rasulullah pun menanggapi pernyataannya. Adapun kala itu dia berkata benar. Namun asalnya dia pendusta. Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Jika berdasarkan keterangan dengan hadis tadi, maka orang yang selama ini mengaku bisa atau pernah melihat jin, ternyata itu hanya wujud jelmaannya saja, sebab jin diberi kemampuan untuk menjelma, seperti halnya para malaikat. Tapi terlepas dari itu, manusia terdahulu bisa melihat jin, dan itu terjadi pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Jika bukan risalah dan nubuah Nabi Syitr alaihi salam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang, berterbangan, dan sebagainya. Jarak antara manusia dan jin tidak ada, berkat risalah beliaulah Allah kemudian memisahkan alam jin dan alam manusia. Nabi Syitr sendiri adalah putra sekaligus nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam.
Beliau lahir beberapa tahun setelah peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil. Tidak diketahui beliau anak keberapa, sebab tidak ada riwayat yang menyebutkan hal demikian. Yang pasti beliau terpilih untuk meneruskan wasilah kenabian ayahnya. Dan salah satu tugas beliau adalah membuat batas hijab antara alam jin dan manusia. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya Sidz menjadi nabi karena dia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding semua saudaranya. Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Sidz diberi mandat, Nabi Adam sempat mengingatkan kepadanya bahwa untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak diketahui putranya yang pendengki, Qabil. Saat melanjutkan risalah kenabian, Nabi Sidz menerima beberapa suhuf atau selembar kecil yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum sunnah fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf lembaran, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Sitr." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wahai sahabatku yang beriman, sebagai orang beriman kita sangat bersyukur. Sebab andai jin itu benar-benar bisa kita lihat saat ini, maka bisa jadi banyak anak cucu Adam menjadi pengikutnya. Tidak terlihat saja kita sangat gampang disesatkan jin, apalagi kita benar-benar melihatnya. Gimana, adakah di antara kalian melihat jin? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal yang menyesatkan. Dengan izin Allah kita akhiri video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.